Ya IHSG kurang baik-baik Betul. saja ya. Tapi mengamati sentimen dari IHSG yang nampaknya kalau kita lihat selama 2 pekan ini Mhm. pergerakannya memang cukup volatile begitu ya. Perlahan-lahan meninggalkan level 7.800, 7.700, 7.600, 7.500, 7.400 bahkan saat ini berada di level 7.300 ya. Iya. Berada di zona koreksi sampai dengan saat ini. Menurut Anda apakah IHSG ini nampaknya memang belum cukup mampu bangkit di tengah berbagai sentimen dan juga gejolak yang terjadi ya. Sebut saja misalnya di tingkat global atau eksternal. Kita lihat ada Pilpres Amerika Serikat, Iya. lalu juga ada tensi geopolitik di Timur Tengah. Ini akan seperti apa nih ya pasca Pilpres di Amerika Serikat sehingga IHSG nampaknya berada di teritori negatif nih. Kalau kita lihat tadi juga indeks secara sektoral mayoritas berada di teritori negatif. Saya rasa kalau selama penurunan IHSG memang tampaknya kabarnya masih kurang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pertama adalah proyeksi mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang investor tampaknya waktu itu ketika penurunan itu cukup was-was karena PMI kita berada di zona kontraksi berbulan-bulan, begitu juga dengan deflasi. Ditakutkan bahwa waktu itu pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun tidak sampai 5% dan itu ternyata terjadi. Akhirnya pertumbuhan PDB kita 4,95% di kuartal 3. Kemudian juga kemenangan dari Donald Trump sebenarnya ada sedikit kekhawatiran terhadap kemenangan Donald Trump, terutama mengenai jalan penurunan suku bunga The Fed. Karena dari perkiraan bahwa dengan program-programnya Trump, terutama dari adanya rencana ingin pemotongan pajak untuk perusahaan, dikhawatirkan itu akan tetap menjaga inflasi. Dan juga kalau kita lihat rencana Trump untuk tetap melakukan spending, kemudian juga nanti defisit Amerika akan lebih besar. Nah itu yang ditakutkan akan membuat inflasi tidak kemudian bisa turun dengan mudah ke target 2%. Nah kekhawatirannya adalah The Fed kemudian akan merespon hal itu dan tetap menahan suku bunganya di level saat ini. Tidak seperti rencana awal yang bisa turun mungkin di 2025 bahkan bisa di level 5-4%. Kalau misalnya saya rasa investor juga akan menantikan nanti dini hari besok akan ada pengumuman mengenai suku bunga The Fed. Saya rasa itu akan menjadi kunci. Ketika The Fed kemudian akhirnya tetap menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin atau sesuai dengan perkiraannya, saya rasa itu akan menjadi angin segar untuk pasar. Dan itu mungkin akan membuat IHSG akan menjadi bisa mampu bertahan di level 7.300, tidak sampai turun ke level 7.200. Saya rasa itu bisa menjadi angin segar. Jadi memang dari sentimen sendiri mix ya antara domestik dan juga dari sentimen luar negeri. Baik, lalu mengamati arus modal begitu ya pasca Pilpres di Amerika Serikat yang akhirnya dimenangkan oleh Trump. Nah, apakah kita perlu mewaspadai beberapa hal ya, artinya apakah ada kemungkinan terjadinya capital outflow atau seperti apa? Mungkin kalau capital outflow saya rasa tetap ada ya, tapi mungkin lebih ke capital outflow untuk dilarikan ke aset-aset yang lebih safe haven untuk jangka pendek. Karena dengan terpilihnya Trump, saya rasa akan ada perubahan kebijakan-kebijakan dari Amerika Serikat dan di situ tentu saja perlu adaptasi sehingga ada ruang untuk ketidakpastian pasar di sana. Adanya ketidakpastian ini akan membuat investor akan lebih menahan diri untuk masuk ke pasar beresiko dan juga termasuk pasar beresiko di negara berkembang seperti IHSG. Saya rasa akan ada kemudian outflow terlebih dahulu. Namun ketika nanti outflow itu sudah mereda dengan proyeksi ekonomi Indonesia di 2025 akan lebih baik dan juga kuncinya saya rasa di suku bunga ya. Ketika kemudian nanti suku bunga Bank Indonesia dan juga The Fed itu bisa tetap on track dalam penurunan suku bunganya, saya rasa inflow akan kembali ke pasar beresiko termasuk juga ke pasar keuangan Indonesia. Namun jika kekhawatiran ketika Trump memimpin Amerika Serikat dan inflasi tidak dengan mudah turun ke targetnya di 2%, saya rasa itu akan membuat pasar menjadi pasar Indonesia terutama akan terjadi outflow.
Baik, lalu membahas dulu ya sebelum kita nanti membahas lebih dalam lagi terkait saham-saham secara sektoral ya, seiring dengan juga kalau kita lihat ini kok kompak koreksi ya, kira-kira ada apa begitu. Tapi untuk level support dan juga resisten dari IHSG di peragangan hari ini saja itu akan bergerak di rentang berapa? Saya rasa untuk supportnya sekarang sudah berada di area support, yaitu di area 7.300 dan mungkin resisten terdekat ada di 7.400-an. Saya rasa range-nya seperti itu. Sekarang sih memang merupakan salah satu support, IHSG berada di support kalau secara teknikal. Misalnya breakdown, saya rasa IHSG bahkan bisa menyentuh ke support berikutnya di 7.224. Itu mungkin tidak akan terjadi ketika The Fed pada akhirnya menurunkan suku bunga. Kalau misalnya The Fed menahan suku bunga atau bahkan menahan suku bunga, itu mungkin bisa menggerakkan IHSG lebih dalam lagi, kejatuhannya akan lebih dalam lagi. Jadi sekarang tampaknya investor lebih wait and see, menyoroti bagaimana keputusan Bank Sentral Amerika, apakah tetap on track dalam penurunan suku bunganya atau malah mengantisipasi dengan itu tadi kenaikan inflasi. Kalau misalnya dia mengantisipasi lebih awal dengan menahan suku bunganya, saya rasa itu akan kembali menekan pasar keuangan Indonesia.